Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear programming, metode simplex, fungsi tujuan maksimum, fungsi batasan kurang dari. Perkenalkan, nama saya Rian Effendi, NIM 216410050. Metode simplex. Metode simplex adalah suatu metode yang secara matematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang visible, basic visible solution, ke pemecahan dasar visible lainnya, dan dilakukan secara berulang-ulang atau iteratif, sehingga akhirnya diperoleh suatu pemecahan dasar yang optimal. Untuk mendapatkan nilai optimum adalah dengan menganalisis sumber-sumber daya, apakah telah digunakan secara penuh, scarce, atau secara berlebih, abundan. Digunakan dengan pendekatan tabel simplex optimal. Contoh, di sini ada fungsi tujuan maksimalkan Z sama dengan 20x1 plus 15x2. Fungsi kendalanya yang pertama 3x1 plus 4x2 kurang dari 20. Fungsi kendala yang kedua 5x1 plus 6x2 kurang dari 30. Ketika kita mendapatkan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam persamaan sama dengan. Contohnya di sini, yang tadinya 20x1 plus 15x2 kita ubah ke dalam fungsi persamaan sama dengan menjadi minus 20x1 dikurangi 15x2 sama dengan 0. Yang kedua, fungsi kendalanya 3x1 plus 4x2 plus s1 sama dengan 20. Fungsi kendala yang kedua 5x1 plus 6x2 plus s2 sama dengan 30. Nah, setelah kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala-kendala ini ke dalam fungsi persamaan atau sama dengan, langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu memasukkan fungsi persamaan ini ke dalam tabel simplex. Contohnya seperti di bawah ini. Jadi persamaan ini atau fungsi persamaan sama dengan ini kita masukkan ke dalam model simplex, teman-teman. Selanjutnya yaitu menentukan atau pilih nilai negatif terbesar pada baris Z. Baris Z ini Z. Nah, kita cari nilai negatif terbesar. Nilai negatif terbesarnya kan minus 20, teman-teman. Nah, nilai negatif terbesar ini nantinya akan menjadi kolom kunci. Kalau kolom kunci berarti ke bawah ya, teman-teman. Jadi minus 20, 3, dan 5 ini nantinya akan menjadi kolom kunci. Nah, ini yang disebut dengan kolom kunci, teman-teman. Kemudian, hitung nilai indeks tiap baris dengan membagi nilai NK dengan nilai yang berada pada kolom kunci. Jadi, untuk menentukan nilai indeks ini yaitu dengan cara nilai NK dibagi dengan nilai yang ada pada kolom kunci. Nah, di sini 20 dibagi 3 hasilnya 6,66. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Kemudian pilih indeks dengan angka positif terkecil. Dari kedua indeks tersebut ini kita pilih nih, teman-teman, indeks dengan nilai positif terkecil. Nah, di sini nilai indeks terkecilnya yaitu 6. Di mana baris dengan nilai indeks terkecil ini merupakan baris kunci. Jadi, baris indeks 6 ini nantinya akan menjadi baris kunci, teman-teman. Jadi 5, 6, 0, 1 sampai dengan 30 ini akan menjadi baris kunci. Nah, 5, 6, 0, 1, dan 30 adalah baris kunci. Nah, atau juga S2 ini adalah baris kuncinya, teman-teman. Selanjutnya, menentukan angka kunci, yaitu angka yang ada pada perpotongan antara baris dan kolom. Angka kunci, menentukan angka kunci, teman-teman, yang ada pada perpotongan baris dan kolom. Baris ini, kolom ini, teman-teman. Jadi jika dilihat di sini angka yang
ada pada perpotongan antara baris dan kolom adalah 5 teman-teman. Nah, jadi nilai kuncinya adalah 5. Selanjutnya, nilai pada setiap baris kunci atau setiap baris kunci dibagi pada angka kunci. Jadi, yang ada pada baris kunci ini nantinya akan dibagikan dengan angka kunci. Jadi, 5 dibagi 5, 6 dibagi 5, 0 dibagi 5, 1 dibagi 5, 30 dibagi 5. Jadi, baris ini nantinya akan dibagi dengan angka kunci. Nah, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 6 dibagi 5 sama dengan 1,2, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 1 dibagi 5 sama dengan 0,2, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi, S2 simplexnya yaitu 1, 1,2, 0, 0,2, dan 6. Atau bisa disebut juga dengan NBBK, nilai baris baru kunci. Selanjutnya yaitu mencari Z simplex dan S1 simplexnya teman-teman. Untuk mencari Z simplexnya, rumusnya yaitu Z dikurangi dalam kurung minus 20 dikali S2. Minus 20 ini dari mana teman-teman? Minus 20 ini merupakan nilai atau angka yang ada pada kolom kunci Z teman-teman. Nah, tadi kan sudah ada kolomnya. Nah, ini didapat dari kolom kunci tadi teman-teman. Nah, cara menghitungnya, baris lama atau baris yang ada pada baris Z tadi yaitu minus 20, minus 15, 0, 0, 0. Yang di sini juga NBBK atau nilai baris baru kunci. Tadi kan rumusnya minus 20 kali X2. S2 kali S2. S2 nya itu kan tadi diketahui 1, 1,2, 0, 0,2, dan 6. Nah, tinggal kita turunkan lagi baris lamanya teman-teman. Lalu minus 20 ini kita kalikan dengan 1, hasilnya minus 20. Minus 20 kita kalikan 1,2, hasilnya minus 24. Minus 20 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Minus 20 kita kalikan 0,2, hasilnya minus 4. Minus 20 kita kalikan 6, hasilnya minus 120. Nah, selanjutnya minus 20 minus 15, 0, 0, 0 ini kita kurangi dengan angka dari NBBK dikali dengan minus 20 ini teman-teman. Nah, minus 20 dikurangi minus 20 hasilnya 0, minus 15 dikurangi minus 24 hasilnya positif 9, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 0 dikurangi minus 4 hasilnya 4, 0 dikurangi minus 120 hasilnya 120. Jadi baris barunya atau Z simplexnya yaitu 0, 9, 0, 4, 120 teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari S1 simplexnya teman-teman. Untuk mencari S1 simplex rumusnya yaitu S1 dikurangi 3 kali S2. 3 ini dari mana teman-teman? 3 ini merupakan nilai atau angka yang ada pada kolom kunci. Nah, sama seperti tadi, baris S1 sama dengan baris lamanya. Baris lamanya tadi kan 3, 4, 1, 0, dan 20. NBBK-nya atau S2-nya tadi 1, 1,2, 0, 0,2, dan juga 6. Sedangkan 3 ini kita peroleh dari nilai angka yang ada pada kolom kunci tadi. Ini kita turunkan lagi baris lamanya, dan 3 kali 1 sama dengan 3. 3 dikali 1,2 hasilnya 3,6. 3 kali 0 hasilnya 0, 3 kali 0,2 hasilnya 0,6, 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, selanjutnya baris lama ini akan kita kurangi dengan hasil dari perkalian 3 dikali NBBK tadi teman-teman. Hasilnya yaitu 3 dikurangi 3 sama dengan 0, 4 dikurangi 3,6 hasilnya 0,4,
1 dikurangi 0 sama dengan 1, 0 dikurangi 0,6 hasilnya minus 0,6, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Jadi baris barunya yaitu 0, 0,4, 1, minus 0,6 dan juga 2, atau S1 simplexnya teman-teman. Selanjutnya Z simplex, S1 simplex, S2 simplexnya akan kita masukkan ke dalam tabel simplex baris baru. Nah, seperti ini teman-teman, kita masukkan ke dalam tabel simplex baris baru. Karena nilai Z, ini nilai Z teman-teman, 1, 0, 9, 0, 4, 120. Karena nilai Z sudah tidak ada yang negatif, maka sudah dapat diperoleh hasil solusi optimumnya teman-teman. Nah, karena sudah tidak ada nilai negatifnya, berarti nilai optimumnya sudah ada teman-teman, yaitu jadi laba maksimalnya 120 di sini, X1 nya 2, X2 nya 6. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.